beliau diasilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin al-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau ke hari kiamat. Yang kita muliakan para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Ahmad Shadiq Ibn Muhammad Ban Hasan. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah. Begitu juga anak beliau akhina fillah Al-Habib Fikri Ban Hasan dan Al-Habib Hadi Al-Aidarus dan seluruh habaib yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan dimanapun keluarga Nabi kita diberikan kesehatan, keafiatan, dan segala hajat-hajat sini dikabulkan oleh Allah. Begitu juga para tuan guru, para ulama, para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Guru Suyuti. Mudah-mudahan sini juga diberikan kesehatan, keafiatan, Guru Ahmad Siddiq dan seluruh guru-guru yang hadir, Ketua PHBI, Ketua Masjid Jami, Assalam, dan tidak lupa tadi pembawa acara Guru Badruddin yang bersemangat menyampaikan pidato beliau, Guru Fakhrudin. Rupanya si Bin ini pintar pantun. Itu pantun juga kita. Guru Fakhrudin belumlah tua. Kita ulangi. Guru Fakhrudin belumlah tua. Mudahan sidin begini dua. Mudahan sidin sehat panjang umur. Dan mudah-mudahan ibu kita akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita gembira karena di malam ini kita bersama-sama berkumpul. Hadir juga bersama kita Bapak Camat atau yang mewakili beliau, Bapak Sekretaris Camat, mungkin dari ada Kapolsek atau yang mewakili beliau, dari Dan Ramil yang mewakili beliau. Kita malam ini adalah mengamalkan firman Allah di dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi memang kita umat Nabi ini memang disuruh bergembira dengan karunia yang diberikan oleh Allah dan rahmat yang diturunkan oleh Allah. Bila kita diberi nikmat, kita gembira. Sedangkan kita tahu tidak ada nikmat yang lebih besar dan tidak ada rahmat yang lebih besar daripada kelahiran Nabi Muhammad. Wa man huwa al-ayatul kubra li mu'tabirin wa man huwa an-ni'matul uzma li muqtadirin. Jadi Nabi itu adalah karunia paling gagah. Ada seorang wali min auliyaillah. Beliau melihat di dalam ru'ya manamiyah. Beliau melihat Nabi di dalam mimpinya. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah,
ma nasibu man fariha bi maulidik. Ya Rasul, apakah jatah, apakah bagian yang didapat oleh orang yang gembira dengan kelahiran Nabi? Maka kemudian di mimpi itu Nabi menjawab, man fariha bina farihna bihi. Siapa yang gembira dengan kami, maka kami pun gembira dengannya. Maka jika malam ini kita berkumpul karena gembira dengan Nabi, maka insya Allah Nabi pun gembira dengan perkumpulan kita. Dan sholawat yang Tian baca tadi akan menyebabkan Tian semakin dekat dengan Allah. Jadi bersolawat kepada Nabi itu adalah salah satu cara paling cepat mendekatkan diri pada Allah. Al-Imam Ibnu Ajibah di dalam tafsir beliau Al-Bahrul Madid ketika mentafsirkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ternyata ujar Ibnu Ajibah ada sebuah riwayat di mana Allah bertanya kepada Nabi Musa. Ujar Allah, ya Musa, hal turid an akuna aqraba ilaika min nafasika ila badanik wa min kalamika ila lisanik wa min wasawisi qalbika ila qalbik. Ujar Allah, wahai Musa, apakah kamu mau kalau aku ini lebih dekat kepada kamu dibanding napas dan tubuh? Bayangkan napas dengan awak kita kayak apa Arabnya, lamun napas bersumber dari awak kita. Ikam hakullah wahai Musa, ujar Allah, aku ini lebih dekat kepada kamu lebih dari geretek hati dengan hatimu, dan aku ini lebih dekat kepadamu lebih daripada kalimat dan lisanmu, penderan dan lisan. Ujar Nabi Musa, bala ya Rab, inggih ya Allah, ulun mau pian dekat dengan ulun lebih daripada geretek hati dengan hati, lebih daripada pandir dengan muntung, lebih dari napas dengan tubuh. Maka apa jawaban Allah? Wahai Musa, bila kamu mau aku lebih dekat kepada kamu dari itu semua, fa'akfir binas salati ala Muhammad, maka perbanyaklah bersolawat kepada kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon maaf, sebelum kita bicara Nabi, ini menjadi dalil bahwa kadang ada jalan lain mendekatkan diri kepada Allah itu tak kecuali harus melewati jalan Nabi. Ulangi, tidak ada jalan menuju Allah terkecuali melalui jalan Nabi. Ujar Imam Junaidi Al-Baghdadi, wa kullu turuq ila Allah masdud, semua jalan menuju Allah telah tertutup, illa tariq al-habib, terkecuali jalannya Nabi Muhammad. Ini belum sampaikan sebelum kita bicara tentang Nabi. Kita malam ini ada panjang lebar, Bapak sampaikan lakas kita makanan. Jadi yang pertama belum ingin sampaikan, belum sekali lagi mohon maaf. Apalagi ini kan menjadi ibu kota baru, di Parang ini mau ibu kota ini. Karena akhirnya Batu Kajang, Batu Sopang, atau Muara Komang ini menjadi ujung-ujung titik-titik ibu kota. Kalian akan saksikan kan, dalam 20 tahun akan datang mungkin akan banyak orang-orang datang Batu Kajang, beradu nasib ke sini. Ada orang Jepang yang datang, ada orang Inggris yang datang, ada orang Amerika yang datang, ada orang Cina yang datang, ada orang Korea yang datang untuk mengadu nasib, membangun perusahaan di sini. Dan mereka orang Inggris, orang Jepang, orang Amerika ini
apabila datang ke satu kampung kadang mungkin ini kadang mencari hiburan. Uyuh begawi ini pasti mencari hiburan. Dan kadang mungkin kita orang Cina, orang Jepang, orang Inggris, orang Amerika mencari hiburan lalu rumahnya kemudahan orang begitu atau berlibat mustahil. Mesti kayaknya membangun klub malam, membangun diskotik. Tadinya kada pernah terlihat diskotik di Batu Panjang, maka kayaknya kada mustahil ada orang yang berusaha membangun diskotik di Batu Panjang. Itu konsekuensi dari ibu kota baru. Maka sekarang kita memiliki tugas untuk menjaga anak cucu kita. Karena di zaman apapun anak cucu kita insya Allah bisa aja selamat. Yang penting ini diisi modal agama. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah pasti akan memberikan ini pemahaman terhadap agama. Sebelum ulun bicara Nabi, ulun minta izin sedikit mengutip kata-kata Imam Al-Ghazali. Ini ulun anggap penting. Kenapa? Karena mungkin di Batu Panjang ada, tapi di sebagian tempat di Kalimantan Timur, sebagian tempat ada sekarang orang mengajak kita kepada ma'rifat, kepada tasawuf, menjanjikan kita sampai kepada Allah, tetapi meremehkan syariat Nabi Muhammad. Ditinggalkannya syariat, diadakannya majelis-majelis khusus, dibawahinya masyarakat untuk sampai kepada Tuhan, tetapi meninggalkan syariat Nabi. Sekarang coba kita lihat kata-kata Imam Al-Ghazali. Bukan ujar Ahmad Zaini, ujar Imam Ghazali, Qutbul Ulum, seorang wali min awliyaillah, seorang imam dalam tasawuf. Ujar Imam Ghazali, i'lam anna ta'ata wal ibadata mutaba'atu syari'i fil awamir wal nawahi. Ketahuilah bahwa ketaatan atau ibadah apapun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu harus mengikuti tuntunan syariat, baik di dalam menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Kada kawa memaraki Tuhan meninggalkan syariat. Majelis apapun, siapapun gurunya, ujar Imam Ghazali, idil ilm wal amal bila tidak syar'i dhalalatun. Ujar Imam Ghazali, majelis apapun itu, siapapun yang menyampaikan, apabila penyampaiannya atau tindakannya atau amaliyahnya tidak sesuai dengan syariat Nabi, maka ajaran itu sesat. Titik. Imam Ghazali katakan, siapapun orangnya, dimanapun majelisnya, bila ia mengajarkan pihak untuk meninggalkan syariat, maka itu sesat. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Baik. Ini terjadi misalnya pada jamaah, hati-hati dengan orang begitu. Jangan kita tergiur dengan berbagai macam janji-janji mereka. Ibu-ibu, acil-acil, bila pian hadir di satu majelis, lalu di majelis itu dilajari, begitu keluar dari majelis itu tambah wani lawan laki. Keluar dari majelis itu yang tadinya baik-baik aja timbul rusak hubungan lawan laki, kada usah lagi datang ke majelis itu. Majelis apa yang merusak hubungan orang? Majelis apa yang melajari kita sombong kepada kaum muslimin? Maka perhatikan itu baik-baik. Itu tanggung jawab kita umat Nabi.
Jangan sampai di sini kita berkumpulan bermaulid, begitu keluar kita bersambatan antara satu dengan yang lain. Kita saling fitnah antara satu dengan yang lain. Kita berhirian antara satu dengan yang lain. Ujar Nabi, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara antara satu dengan yang lain. Baik, selesai, kita tinggalkan. Dulu kalau bicara tentang Nabi ini jujur aja. Ketika kita harus berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, ujar Wahab bin Munabbih di dalam kitab Ihsanul Kamil yang ditulis Imam Al-Jaini sudah riwayatkan daripada Wahab bin Munabbih, meskipun ada beberapa kitab ditulis ulama terkait masalah marwiyat atau riwayat-riwayat daripada Wahab bin Munabbih, seperti yang ditulis oleh muhaddits Dr. Alwi bin Syihab. Walhasil ujar Wahab bin Munabbih, qara'tu fi ihda wa sab'ina kitaban. Aku telah membaca 71 kitab. Aku membaca 71 kitab. Maka aku dapati di dalam kitab itu satu pernyataan. Seandainya otak manusia semuanya dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, berapa banyak manusia, termasuk Thomas Alva Edison, Albert Einstein, B.J. Habibie, sekarang isi Tesla ini, Elon Musk, sekarang Bill Gates yang isi Microsoft. Orang-orang pintar kumpulkan data mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat. Kumpulkan orang pintar, ambil kecerdasannya, letakkan di satu sisi, lalu kecerdasan dan akal Nabi letakkan di sisi lain, lalu kita banding otak manusia seluruh dunia, kecerdasan mereka berhadapan dengan kecerdasan Nabi. Itu ujar Wahab bin Munabbih, bagaikan sebutir pasir yang berhadapan dengan gurun Sahara. Bahkan beliau mengatakan rimalid dunia itu pasir seluruh dunia. Kayak apa? Makanya jujur aja, kalau ulun diundang ke sini disuruh berkisah detail tentang Nabi, karena Allah. Tadi itu baca Habsyi. Ujar Habib Ali Habsyi, wa ala tafannuni wasifihi li wasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusuf. Ujar Habib Ali, jangankan ulun sorangan, Itbah ini Habib Fikri bepandir, Guru Sirri bepandir, Guru Suyuti bepandir, Habib Jindan kita undang, Gus Baha kita undang, Ustadz Somad kita undang, siapa lagi? Habib Jamal Ba'agil kita undang, Habib Taufik Asegaf Pasuruan kita undang, Habib Segaf Baharun kita undang, Ustadz Adi Hidayat kita undang. Semuan ulama suruh berkumpul di Batu Ajam. Semua ulama suruh berkumpul ke sini, suruh mengisahkan Nabi. Kada boleh sama. Ulun mengisahkan Nabi lahir, Sidin mengisahkan Nabi lagi kecil, Sidin mengisahkan kesabaran Nabi, Guru Suyuti mengisahkan keberanian Nabi. Semua orang ceritanya berbeda-beda. Kami bercerita sampai kiamat. Sampai kiamat ada tuntung kisah Nabi Muhammad. Yafnaz zaman wa fihi ma lam yusuf. Habis masa kisah Nabi kada habis. Jelas kira-kira? Jelas lah. Ujar Imam apa? Ujar Imam Busiri, wa kaifa yudriku fid dunya qiqatan qaumun niyamun tasallaw anhu bil ulumi. Wa kaifa yudriku fid dunya qiqatan qaumun niyamun tasallaw anhu bil ulumi. Bagaimana mungkin orang mengetahui hakikat Nabi Muhammad
sedangkan orang itu asik tertidur, kaumun niyam tasallahu bil hurumi, yang terlena dengan mimpinya. Kayak kita ada tahu akibat Nabi, ada kawal, kita mengisahkan Nabi ini sekedar berita yang sampai kepada kita yang diceritakan para sahabat. Lebih dari itu kita akan apa? Kita bicara muhanabina, sedikit kita bicara fisik Nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita anugerah bermimpi Nabi. Tapi itu pun sekali lagi bukan hakikat Nabi yang asli. Suatu hari Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami, Qutbul Ahwal, Abu Yazid pernah berkata di dalam doa beliau, ketika beliau bersolawat kepada Nabi dan berkata, Allahumma arini wajah nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa indak. Ya Allah, berikanlah ulun karunia kawam melihat muka Nabi Muhammad nang asli, nang kaya di sisi dia. Luntap melihat muka Nabi nang asli, nang kaya di sisi dia. Faghalabahun naum, maka tiba-tiba beliau terguling. Wa khaqabatul hurriyah, maka tiba-tiba beliau dipemberi oleh bidadari di dalam tidurnya. Min wara'il hijab, dari belakang tirai. Bidadari itu mengatakan ya hada, maksudnya ya fulan, ya Abul Yazid, ay Abul Yazid, bainaka, ujar Abu Yazid, ujar bidadari, ay Abu Yazid, bainaka wa baina ma tatruk alfu hijabin min nur. Wahai Abu Yazid, antara kamu dan permintaanmu itu untuk melihat wajah Nabi yang asli itu ada 1000 tirai yang membimbing, ada 1000 hijab yang membimbing. Berapa hijab? Berapa? 1000. Lau saqata adnaha ala qalbika lahtar. Seandainya dinding yang paling bawah itu jatuh dan masuk ke dalam hatimu, maka hatimu akan hancur terbakar. Itu hijabnya, itu dindingnya. Kayak apa cahaya asli? Makanya dari Imam Busiri, wakai yudrik itu di hati. Kadang-kadang kita mengisahkan hakikatnya. Jadi kita mengisahkan, nanti sekadar kan kita tahu aja. Dan sedikit kan. Sekarang dengarkan, ulun minta maaf, ulun katakan kami berdiri. Pertama, ulun tidak berdiri, ulun mohon maaf, karena ulun membaca beberapa hadis. Kalau ulun berdiri, akhirnya ulun kadang mengikuti kitab. Kalau dia ulun ngalor tidur aja. Ulun ini sebelumnya hantar aja dulu. Karena ulun sudah memikirkan kira-kira kisah Parnoy yang mana yang dikirakan. Kisah alam yang mana yang dibawa. Tapi ulun berpikir lagi, ulun diundang ke sini untuk mengisahkan Nabi. Pian datang ke sini untuk mendengar kisah Nabi. Amun anak ketawa, baik biar nonton OPJ dulu. Ternyata lucu. Kita melihat ujar Sayyidina Anas, salah seorang khadam Nabi. Ujar beliau, khadam tu Nabi 10 sinin. Aku berhadap kepada Nabi 10 tahun selama di Madinah. Ujar Sayyidina Anas, wa kana Rasulullah laisa bil qawilil ba'id wala bil qasir. Nabi Muhammad itu, beliau itu tidak tinggi jangkung, tapi kada juga rendah. Jadi Nabi kita Muhammad yang dikatakan tadi, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling baik akhlak dan rupa. Makanya dikatakan wa ahsanu min kalam taraqa tu'inu wa ajmalu ayu wa akmalu min kalam tadil lisan. Singkatnya, Nabi itu tidak tinggi jangkung
kada juara dah. Ya kan? Tapi ajaibnya apabila Nabi duduk bersama, maka Nabi lah yang akan paling menonjol di antara semua. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak tinggi sampai tidak rendah. Wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Nabi Muhammad ini memiliki kulit tidak putih pucat, kada jua hirang. Pahamlah putih pucat? Hah? Ini ada orang tuh putih pucat. Putih memang, tapi pucat. Nabi kada begitu. Putih pucat. Putih pucat itu apa sih bahasa kita? Alas-alas saja. Ini untuk benar bahasa Banjar, paham ya? Paham ya kan? Jadi kulit Nabi itu tidak putih pucat, tapi kada jua hirang. Tetapi Nabi itu asmarul laun. Kulit Nabi itu putih kemerah-merahan bercahaya. Makanya ulama mengatakan kulit yang paling bagus itu adalah orang yang putihnya itu kemerah-merahan. Model putih itu putih basah. Ada yang putih berbintik-bintik abang kan? Tapi putih kemerah-merahan. Makanya ibu kita semua, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau gelarnya apa? Gelarnya apa? Umairah, perempuan cantik yang bergigi kemerah-merahan. Jadi Nabi putih juga kemerah-merahan saja. Putih kemerah-merahan. Lamun kita ini putih kehirang-hirangan. Kalau misalkan kadang-kadang ada sepaling beginian, tapi di batu kancam kadang-kadang itu di Pelogian. Kadang-kadang juga beginian ini, kalau Sayyidah Aisyah kan putih kemerah-merahan. Ada sepaling beginian putih kehirang-hirangan. Di mana kita tahu Bihimat lebih baik memakai MS Glow. MS Glow putih teman, sekali dulu hilang, dan putih kehirang-hirangan. Tapi begini yang di sini kan ada di Thailand. Walhasil Nabi tidak putih pucat, tidak hitam, tetapi kulit beliau terang. Wala bil ja'dil qatid wala bil adab. Wala bil ja'dil qatid wala bis sabr. Rambut Nabi itu tidak keribu. Nabi tidak keribu, tidak lurus, tetapi rambut Nabi itu bergelombang. Orang bergelombang apa saja? Bergelombang. Itu rambut Nabi. Terkadang dia beribu syahmata udhunain. Terkadang rambut Nabi itu sampai cuping telinga, terkadang bisa sampai bahu. Hidung Nabi mancung, tetapi tidak seperti paruh burung. Alis Nabi tebal. Mata Nabi bagian yang hitam benar. Mulut Nabi seperti mie. Nabi itu tampak kesimpulannya, ujar Sayyidina Ali, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti Nabi, baik sebelum atau sesudah dia. Makanya dalam Maulid Azab dikatakan mithluhu la yujad. Yang seperti Nabi itu ada bisa ditemukan di mana? Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ba'idun ma bainal mankibain. Nabi Muhammad itu badan beliau apa sih?
Dada Nabi itu lebar, bidang kalau bidang. Dada Nabi lebar, bidang. Allah menggambarkan Nabi ini. Lengan Nabi kuat. Wa idza masya ia takaf masjid al-Qur'an. Nabi Muhammad itu bila berjalan, Nabi Muhammad itu bila sirin berjalan, Nabi itu berjalan seperti orang yang turun gunung. Jadi umpama coba lihat, ini gunung turun kayak itu pasti bagus kita ini kokoh injak. Karena bilanya kada kokoh kita tergulung. Kalau bahasa orang silat itu muda-muda mantap. Maka Nabi itu bila berjalan, beliau berjalan cepat dan kaki ini kokoh menginjak tanah. Ujar Sayyidina Jabir bin Samurah, sahabat Nabi. Ujar Sayyidina, suatu malam aku pernah bertemu Nabi di saat bulan purnama. Wa inni la anzuru ila al-qamar, dan saat itu aku langsung melihat bulan purnama. Wa anzuru ila Nabi, dan aku lihat Nabi. Karena aku lihat bulan purnama, aku lihat Nabi, aku lihat bulan, aku lihat Nabi. Wallahi la u'ini ahsanu min al-qamar. Ujar sidin demi Allah, muha Nabi Muhammad itu lebih indah daripada bulan purnama. Itu Sayyidina Jabir bin Samurah. Bulan itu terang bagus, oleh hati muha Nabi, oleh hati bulan, oleh hati Nabi. Kesimpulannya, dasar lebih indah wajah Nabi daripada bulan purnama. Makanya wajah orang mengalir komarun. Kemudian Bani bin Umayyah yang menciriin, apabila Nabi berjalan dengan cepat, dan Nabi itu sangat memperhatikan kerapian. Nabi Muhammad itu awak sinin harum, paluh sinin harum, sampai bila sinin berduri, itu paluh itu diambil oleh sahabat, paluhnya dimasukkan ke dalam minyak harum untuk menjadikan minyak harum itu tambah harum. Berarti keringat Nabi itu menjadikan parfum menjadi harum. Kalau keringat kita itu merusak minyak harum. Kalau Nabi minyak jadi tambah harum. Nabi bila lewat di satu jalan, orang tahu Nabi lewat situ. Kenapa? Jika bahasa kita Nabi Muhammad itu awak sinin harum, berminyak harum pun liput. Banyak berminyak harum, padahal sinin harum. Makanya turun syarat kepada panitia masjid, begitu juga jamaah. Kalau bisa, ini masjid, ini ada ulun lihat orang menjual minyak harum sini. Tadi ulun terlewati, ada lewat tadi lewat kok ada sini. Ada sebelah sana orang beli minyak harum. Berarti ada orang yang ini ulun bukan endorse lah. Ada endorse ada orang menjual minyak harum. Maksud ulun coba lihat tukar isok atau lusa, tukar 20.000 kan, 50.000 kan, 30.000 kan minyak harum boleh andap di masjidnya, di para kelawang perulahkan wadahnya, supaya setiap orang yang datang ke masjid dia bisa memakai minyak harum, supaya harum masjid itu. Jadi sunnah itu jadi hidup. Kita memang disuruh ke masjid itu bagus-bagus, harum-harum, rapi-rapi. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Andapnya harum, andap saja. Cuma jangan dibawa pulang. Dan pakai aja, oleskan ke badan supaya harum. Nabi memperhatikan itu.
Nah ini Nabi secara fisik sudah kita lewati. Ya, sampai ini jam berapa? Mana jam? Baik, sedikit ya. Baik, sudah kita bicara fisik. Sekarang ayo kita bicara akhlak. Kalau bicara akhlak, lebih pelik lagi daripada bicara fisik. Kenapa? Sekarang guru-guru yang hadir suruh memuji Nabi, tetap pujian kita itu belum ada apa-apanya dengan yang seharusnya diterima oleh Nabi. Kita memuji Nabi ini kan seorang-orang jangan takut, puji aja. Yang penting jangan memandangkan Nabi itu anak Tuhan. Dan madrakatun nasara fi nabiyyin ini wahkum bima syi'ta fi ini. Aturannya. Aturannya itu. Nabi Muhammad itu kita tidak bisa memuji Nabi, makanya Allah turun tangan menunjukkan kita itu tidak mampu memuji Nabi dengan sebenarnya. Lalu Allah turun tangan. Allah katakan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Coba kita lihat bagaimana Nabi. Nah, makanya Nabi dicintai oleh para sahabat. Ini maaf, Guru Suyuti Bagamis, Habib Fikri berjubah berulang, Pian hadir kopiah. Yang takut Guru Suyuti Bagamis ya. Maka Guru Suyuti ini orang Banjar, lain orang Arab ya. Karena pakai batik, karena pakai selawar, karena pakai topi, karena pakai gamis. Bujur lah. Memang pakaian kita Indonesia ini batik, tetapi ini orang cinta karena apa ini? Ini tahu, orang ini tahu. Dikatakan dalam hadis, wa ahabbus thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Pakaian yang paling disukai Nabi itu gamis. Karena Nabi ketujuh sini pakai. Cinta itu kada boleh apa-apa, ngerti ini orang cinta. Maka cinta itu maknanya, ujar Imam Qushairi di dalam risalah beliau, wal murad bil mahabbati muwafaqatul mahbub. Yang dimaksud cinta adalah mengumpati orang yang dicintai itu sudah. Tapi kan yang diikuti itu ibadahnya mas. Yang diikuti itu akhlaknya. Kita harus pakaiannya. Nah, orang cinta tuh kayak itu. Amun pakaiannya jadi umpati apalagi yang lain. Inilah, coba lihat buka di dalam Syama'il yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Ujar Sayyidina Anas, suatu hari aku pernah melihat Nabi dan Sidin. Aku suatu hari saya melihat Nabi makan. Sekalinya Nabi itu begitu makan, Sidin memucik mangkok. Paham lah mengorek, dikorek Nabi mangkok itu korek Nabi. Ujar Sayyidina Anas, bahapa Nabi ini mengorek mangkok? Ujar Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apa ya? Ujar Nabi, wahai Anas, aku mencari labu waluh, buah waluh itu buah sayur. Sayur. Aku jadi mencari waluh. Siapa tahu masih ada. Ternyata habis. Maka ujar Sayyidina Anas, disitulah aku paham. Ternyata Nabi Muhammad ini senang dengan labu, senang dengan waluh. Apa ujar Sayyidina Anas sahabat Nabi ini? Ujar Sayyidina, demi Allah, setelah kejadian itu tidak ada makanan yang lebih aku sukai daripada labu.
Kenapa? Karena menghormati Nabi. Itu orang cinta kepada Nabi. Padahal maksud ulun, namaran cinta itu kan masalah selera, boleh dia berbeda. Pian nih cinta lawan abah kita, orang tua kita Habib Ahmad. Cinta lawan sidin, hadam sidin, mana hadam sidin. Lalu turunan kawarong, kita cinta lawan sidin. Begitu sidin memesan ayam bakar, boleh aja kalau kita memesan nila bakar. Sidin tolak kalau ada paman iwang. Sidin memesan nila goreng, boleh aja dia memesan ayam goreng. Sidin memesan jeruk panas, boleh aja dia memesan teh panas. Itu kan selera, kan apa? Tapi sahabat itu kadung cinta tuh sampai ke itu. Pian tahu lah kalau di sini mungkin ke dada. Di Samarinda pernah ada waktu corona tadi Allah. Itu ada McDonald, McD, Burger Burger. Itu menjual bungkusnya tuh gambar BTS. BTS apa dengan orang Korea tuh Pak? Hah? BTS lah, orang Korea tuh. Maaf ya, berkilo-kilo mobil tuh antri untuk menukar McD. Menunya sama, cuma kotak kemasannya bergambar BTS. Berkilo-kilo mobil antri. Cinta orang ketujuh, orang kagum itu dia pakai. Pernah suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar berjalan bersama dengan yang lain. Tiba-tiba sampai di satu tempat. Anggap misalnya tempat itu di Ulun Nginap tadi apa? Penginapan apa? Awak. Di penginapan awak. Itu tujuannya. Begitu sampai di Masjid As-Salam ini, ujar Abdullah bin Umar, "Hai sahabatku, stop." Lalu stop. Lalu sidin ke pinggir. Sekalinya sidin ke kami. Berdangkak ke kami. Ya Allah, ujar kawan-kawan sidin ke kami sekalinya. Coba sabar, dikit lagi kita sampai. Nyata di situ nyaman ke kami. Apa kami di situ? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Ujar sidin, aku dulu pernah berjalan bersama Nabi melalui tempat ini. Lalu Nabi singgah di sini dan Nabi kencing di tempat itu, maka aku pun kencing di situ untuk mengenang dan mengikuti. Cinta kalau yang baik, segitunya cinta itu. Jadi jangan heran kalau buru-buru begamis mengingati Nabi sih. Artinya sahabat itu jangankan ibadat, adat saja diumpati, apalagi ibadat. Coba, mana semangka? Berminjam. Itu minta izin juga. Ini semangka. Kalau begini kan kadang mungkin turun minta maaf, maafkan ibu juga. Ini semangka. Sampai ada seorang ulama dari Mesir memperhatikan musalsal ini dan beliau mengatakan Nabi Muhammad itu apabila melakukan sesuatu, Nabi itu selalu melakukan yang kanan duluan. Selama sesuatu itu baik, Nabi pasti mendahulukan kanan, kecuali sesuatu itu pada bagus baru kiri. Tapi bila bagus mesti kanan. Lalu sidin waktu itu mencontohkan, ujar sidin kayak apa Nabi makan semangka. Ujar syahid dari Mesir. Ujar sidin, Nabi memakan yang di sebelah kanan. Katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Jelas kan? Berarti kanan yang dimakan dulu. Setelah itu kan, setelah kanan digigit, selanjutnya yang dimakan yang di atasnya yang digigit. Di atas kan digigit. Atas atau kiri? Maka ujar beliau, begitu habis diambil yang di sebelah kanan, maka semangkanya dibalik. Saya
sehingga ketika kembali digigit semangka ini diambil di bagian kanan saudara. Alang-alang lah. Ya, artinya di dalam gigitan ini tidak ada gigitan dari sebelah kiri. Sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa sini memperhatikan kami sedang diri? Kan ini orang cinta. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita bicara akhlak. Kita kembali ke akhir poin terakhir akhlak. Lanjut berdiri, biar berdiri sudah. Ujar Sayyidina Anas, ujar Sayyidina Anas, khodam Rasulullah SAW, aku hidup bersama Nabi 10 tahun. 10 tahun aku umpat Nabi. Maka Nabi ufat, Nabi kadang pernah selama 10 tahun mengatakan, kenapa? Kenapa itu? Ada bisa Nabi berkata begitu. Wa maqala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah. Kadang pernah juga Nabi apabila Allah itu melakukan kesalahan, melakukan sesuatu salah, lalu Nabi mengatakan, kenapa jadi kegaulan nama itu? Kadang pernah juga. Atau bila Nabi menyuruh aku mengerjakan, lalu aku kadang ingat, kalau kamu jangan Nabi, kenapa kan kadang gauli? Kadang. Bila Nabi ingin senang dengan satu makanan, Nabi akan makan dan Nabi akan puji. Bila Nabi kada suka, Nabi berdiam, kada makan, selesai. Ujar Sayyidah Aisyah, ma daraba Rasulullah biyadihi syai'an qat illa an yujahida fi sabilillah. Ujar Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad itu tidak pernah dengan tangan beliau memukul orang terkecuali berjihad. Tidak memukul istri, kadang juga memukul pembantu. Akhlak Nabi luar biasa. Ya Allah, kalau kita mau melihat akhlak Nabi, sudahlah. Nabi itu berdarah-darah di perang Uhud, patah gigi sini, dibantai paman sini, yang malaikat hendak mengazab orang-orang di Uhud, tetapi Nabi menahan dan Nabi mendoakan mereka mendapat petunjuk. Lihat hasilnya, semua didengkot perang Uhud. Di tengah Abu Sufyan, di kanan Khalid bin Walid, di kiri Ikrimah bin Abu Jahal, yang beginian memimpinnya Hindun, yang lelakian yang menombak paman Nabi Wahsy. Semua pentolan perang Uhud kemudian menjadi pemeluk Islam dan berjasa luar biasa. Semua berkat kesabaran dan akhlak Nabi. Nah, jadi kesimpulannya adalah, menurut kada berbanyak lebar sudah cukup sampai di sini. Satu, kalau kita bicara rupa Nabi ini tidak terbayangkan, tidak tertandingi. Nabi orang paling lunas, paling sempurna. Kalau kita bicara akhlak Nabi, nah kalau mengumpati wajah Nabi kan kalau diumpati, tapi kita mengumpati di bagian akhlak, meskipun kada hawa semua, minimal diumpati. Kenapa? Sekarang kita baca hadis. Di dalam sebuah hadis, Nabi katakan, hadis ini sahih. Ujar Nabi, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sahihil qa'im. Ujar Nabi, ada orang ini kada pernah puasa Senin Kamis. Jelas kira-kira? Kada pernah puasa Senin Kamis, kada pernah puasa Nabi Daud, kada puasa 3 hari tiap bulan. Sini puasa Ramadan aja. Tapi setiap hari sidin dicatat seperti orang yang berpuasa sunnah. Padahal kadang gaul.
Dan ujar Nabi, orang ini kada bangun sembahyang tahajud, kada jiwa berduha, tapi dicatat di sisi Allah, orang ini seperti orang yang menghidupkan semua malam dengan ibadah. Orang ini sepanjang siang dianggap puasa, sepanjang malam dianggap sembahyang. Padahal malam kada tahajud, siang kada puasa, tapi pahalanya nang kayak orang sembahyang semalaman, puasa seharian. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan dia mendapatkan derajat itu? Ternyata ujar Nabi, dia mendapatkan derajat itu karena dia itu memiliki akhlak yang baik ketika bergaul dengan orang lain. Sidin malam kada tahajud, sidin siang kada puasa, tapi sikap baik, akhlak sidin bagus. Orang ketujuh, masyarakat tuh baik kada tahu lawan ilmu kita itu kada kelihatan. Biar pintarnya kayak apapun, sekolah setinggi apapun, secerdas apapun, tapi lawan masyarakat kada bisa membawa diri. Orang diremehkan, bujur seorang pendidikan tinggi, tetapi ketujuh merendahkan orang, menghinakan orang, memandang remeh orang. Orang kampung kada bakal ketujuh, karena sifat kita ada bagus. Ada juga sih ikum orang, si din itu jangankan kuliah, SR aja ada gendong. SR lain SD lagi SR. Orang bahari, sekolah rakyat, SD kada tuntung, ijazah kada diisi kesian. Tapi subhanallah, kada kawa beracara di masjid, sidin berdahulu datang menolongi, mendengar orang di situ berpengantenan, sidin ringan tangan membantui. Kada bisa menyambati orang, bila bertemu orang sidin senyum. Kada pintar banget orangnya, kada tinggi banget pendidikannya, tetapi akhlaknya menjadikan dia diterima dan dicintai di masyarakat. Jadi akhlak ini kada main-main. Bukan hanya masyarakat ketujuh lawan orang berakhlak. Ternyata Allah pun akan memberikan bagi orang yang berakhlak itu pahala seperti orang sembahyang semalaman dan puasa seharian. Padahal orang ini guring malam. Jelas kira-kira. Kemudian Nabi mengatakan lagi di dalam sebuah hadis, ujar Nabi, ma min syai'in al-habib, ma min syai'in afqal itu lebih berat. Tidak ada sesuatu yang lebih berat. Maksudnya tidak ada sesuatu yang lebih berat fil mizani ketimbangan amal min husnil khuluq dibanding daripada akhlak yang baik. Jadi kalau kita ditanya sesuatu amalan yang paling berat karena ditimbang, ujar Nabi adalah akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita kawa memakai akhlak Nabi ini. Jadi sekali lagi ulang bahwa orang kadang tahu dengan ilmu kita, tetapi orang akan menilai akhlak kita. Dan Islam itu Nabi dipuji di situ dan Nabi diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dan inilah Nabi kita Muhammad. Rupa tidak tertandingi, akhlak tidak tertandingi. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu disebut al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Ai kamilun bi dzatihi wa mukammilun bi ghairihi. Nabi itu sempurna pada zatnya dan menyempurnakan orang lain selain. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Allah tutup segala dan kekurangan kita. Mudah-mudahan para habaib kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir bisa menjaga adab kita kepada keluarga Nabi. Ada satu hal, sebelum kita waktu sedikit lagi, mudahan seluruh jamaah bisa berhaji berada. Mudahan
umrah bareng. Sekitar 5 bulan yang lalu mungkin. Iya baik, umrah 5 bulan lalu. Sekitar 5 bulan yang lalu. Mungkin yang pernah haji pernah umrah ingat. Salah satu tempat yang kita dikabulkan berdoa di mana? Yang dipastikan doa kabul di mana salah satunya itu? Di Raudhah. Raudhah di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi, di antara rumah dan mimbar Nabi. Itu rumah Nabi, kubur Nabi, situ mimbar Nabi, dan di antaranya Raudhah. Dulu bila kita masuk, kita berabun kalau ingat tak ya? Bila kita masuk Raudhah itu ajal berabun. Sekarang ada lagi. Sekarang masuk Raudhah itu ada lagi orang dalam, semua disuruh keluar dari depan, dari arah depan makam Nabi, keluar sana ke halaman, dibuat barisan memakai tasrih. Tasrih itu apa bahasa kita? Ada surat pernyataan izin untuk masuk. Jadi surat itu keluarnya 2 jenis. Satu sifatnya majmu'ah rombongan. Itu kira rombongan yang memilih meminta. Jadi rombongan itu sekali datang diberi kesempatan sekali masuk. Atau kita memakai aplikasi namanya Tawakkalna. Itu satu orang diberi jatah boleh masuk sekali dalam sebulan. Waktunya pilih, bisa jam 2 siang, bisa jam 1 malam, jam 12 malam, jam 2 malam. Kalau kita memilih jam 2 sampai setengah 3 malam, setengah jam, begitu kita datang terlambat 5 menit, bertangis darah ya kalau bisa. Tapi memang dia lebih tertib, karena antri tertib. Tapi resikonya itu, bila kita diberi waktu setengah jam dari jam 2 setengah 3, datang setengah 3 lewat 5, cara kalau sekali menunggu sebulan lagi berapa? Karena kalau ceritakan ini, dulu bertemu lawan orang Jeddah membawa anak 15 menit dia terlambat karena awalnya masuk. Padahal mulai Jeddah ke Madinah sekitar 7 jam. Maksud Ulun menceritakannya apa Pak? Ulun kasihan lawan mereka. Belum lagi kita berkajam, belum ada rezeki kawatulak, tapi udah kawatulak. Pian min hendak kira-kira dia masuk Raudhah. Cuma Raudhahnya jauh, masuknya kan ternyata ulun membaca di satu kitab ada tafsir ulama terkait hadis Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah dan mimbarku adalah taman surga. Ujar ulama itu adalah isyarat. Sebenarnya mimbar itu ujar mereka adalah manifestasi daripada semua ajaran Nabi, baik bersumber dari Quran ataupun sunnah beliau. Jadi maksudnya mimbar itu adalah ajaran Nabi, baik bersumber Quran atau bersumber sunnah Nabi. Itu mimbar, berarti pegang ajaran Nabi maksudnya. Dengan satu tangan di satu sisi lain jadi tangan kita dibuat. Di sini kita pegang ajaran Nabi melalui mimbar tadi. Yang menyampaikan bisa ada habib atau ulama, tapi yang disampaikan ampun Nabi, itu mimbar tadi. Paham kira-kira? Yang kedua apa yang dimaksud dengan rumah? Rumah itu ujar mereka adalah kecintaan kepada keluarga Nabi. Kalau kita hidup di satu sisi mengikuti ajaran Nabi, baik bersumber dari Quran atau sunnah, di sisi lain kita cinta kepada keluarga Nabi, maka dimanapun dan kapanpun dia berada, saat itu dia berada di Raudhatun min Riyadil Jannah. Jadi dan jadi ini pada jamaah dulu ketika membaca masalah apa rasanya hati, ketika membaca tafsir ulama seperti itu. Karena munculnya kalau yang bergerak Quran hadis, tapi keluarga Nabi kita benci, lumput ya.
Bahkan ulun membaca tulisan ada guru Zaini Fadilah menulis kalam abad guru. Nama kitabnya kalau tidak salah 40 buku. Di dalamnya itu abad guru mengatakan barang siapa yang mati membawa kebencian kepada keluarga Nabi maka matinya dalam keadaan munafik. Jadi oleh karena itu saya perlu sampaikannya ada lucu juga kita di sini merayakan Maulid Nabi begitu keluar keluarga Nabi di rumah sampai. Jadi ya kita. Dan yang lebih parah lagi tapi insya Allah di sini kan ada. Itu terjadi di sebagian tempat di Samarinda, ada juga sebagian di Banjar. Rame juga ini orang-orang nih mengaku keluarga Nabi, mengaku ini masalah ini. Lalu yang tujuan apa ini apa gerak tujuan lain keluarga Nabi tiba-tiba mengaku untuk apa yang dicari. Dan ciri-ciri orang-orang yang mengaku-ngaku itu salah satu ciri-cirinya bulan Januari sampai April kayaknya segap. Begitu Mei sampai September bisa berubah kayaknya dalam musik. Yang Oktober ke Desember bisa berubah kurangnya dalam musik. Bila mengaku segap tak kumpul Habib bukan segap berubahnya. Siapa ya? Berkumpul lawan Tuhan Habsyi ubah ulangnya. Mana ada pamurang itu bisa berubah? Ini Habib hari terus mulai lahir sampai bila pun ada bakal berubah dari mulai terus. Habib Fikri bila banasan ada yang berubah. Tetap yang banasan. Ini terjadi fenomena begini. Nang mengaku polisi banyak juga. Nang mengaku tentara banyak juga, lain polisi, lain tentara. Polisi apabila bertemu lawan orang yang mengaku polisi, menipu orang, abang sampai ke tangkapan polisi sakit kemauan. Mengaku tentara, tapi lain tentara, mengaku untuk menipu masyarakat, abang sampai kedapatan tentara sakit kemauan. Ini kayak itu juga. Mengaku-ngaku untuk menipu umat. Jangan ojo neko-neko ya. Cukup aja sudah kita umat Nabi, yang penting akhlak Nabi dipakai dulu baik. Biar ini disayangi Nabi berdaan. Biar ini umat Nabi Muhammad. Kurang apa kita? Lamun kita tuh berulah maksiat. Ujar Nabi di dalam hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Lalu di akhir hadis Nabi katakan tu'radu alayya a'malukum. Amal kalian ujar Nabi dilihatkan lawan aku. In ra'aitu fihi khairan hamidullah ala dzalik. Kalau aku melihat umatku bergawi baik, aku akan puji Tuhan. Wa in ra'aitu ghaira dzalik. Dan riwayat in ra'aitu syarra. Kalau aku yang Nabi melihat umatku bermaksiat, istaghfarullah lakum, maka aku akan mintakan ampun untuk kalian. Coba kurang apa pada putus sayang umat ini. Jadi syukuri sudah posisi kita sebagai umat Nabi, jangan neko-neko. Yang penting akhlak Nabi biar pakai, tak kumpul aja biar lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang belum bisa sampaikan, mudah kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita ada berpisah dari sini kecuali dosa diampuni Allah. Aib dibuat Allah. Hajat dikabulkan Allah. Mudah-mudahan kita bisa selamat. بعد طول العمر في خير وعافية على هذه النية وعلى كل من هو به السلف الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Ini yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.